Shalom, selamat pagi, semangat pagi. Bersama dengan saya pagi hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan mengarahkan setiap langkah hidup kita di minggu ini. Saya akan membacakan renungan firman Tuhan pagi hari ini yang terdapat di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur. Singkapkan rahasia firman-Mu pagi hari ini agar kami mengerti, memahami, dan kami menghidupi firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita merenungkan satu tema tentang tamu tak diundang. Pernahkah saudara berdoa minta masalah dalam hidup ini? Saya kira jarang, mungkin ada, tapi jarang orang meminta masalah. Yang mereka doakan, yang mereka minta adalah supaya sehat, baik-baik saja tanpa ada masalah, atau hidup tanpa ada masalah. Saudara kekasih dalam Kristus, menarik di bagian ini bahwa ketika Yesus bersama sama murid-muridnya, mereka menyeberangi sungai dan mereka pergi ke daerah orang Gerasa. Justru mereka didatangi persoalan, didatangi masalah, didatangi tamu yang tak diundang. Bapak Ibu Saudara, apa respon Yesus? Yesus justru mendekati orang itu. Yesus justru menjamah orang itu, sehingga orang itu boleh dipulihkan oleh Tuhan. Seringkali tamu tak diundang itu datang dalam hidup kita. Persoalan-persoalan kecil bisa datang dalam hidup kita. Kita tidak pernah meminta, tapi datang sendiri. Tetapi bagaimana respon kita dikala persoalan itu datang, pergumulan itu datang? Mari kita memiliki sikap hati yang benar. Mari kita berpikir positif. Dan mari kita menghadapi dengan iman kepada Kristus, sebagaimana Kristus menghadapi orang yang kerasukan roh jahat itu, dan dia melepaskannya. Biarlah ini menjadi motivasi bagi kita di minggu ini. Saya percaya, sekalipun saudara tidak minta masalah itu datang, tetap masalah itu pasti ada. Di minggu ini kita akan menghadapi banyak hal, tetapi satu hal yang pasti, kita belajar seperti Yesus. Ketika masalah itu datang, dia menghadapi, dia layani masalah itu, dan dia menyelesaikan masalah itu. Mari kita menghadapi minggu ini dengan penuh pengharapan. Kita menghadapi minggu ini dengan iman yang sungguh-sungguh. Dan kita menghadapi minggu ini sampai selesai di akhir pekan. Karena kita akan melihat campur tangan Allah yang penuh kuasa akan terjadi dalam hidup kita. Pemulihan terjadi bagi orang yang kerasukan roh jahat. Artinya ada jalan keluar yang Tuhan beri dalam hidup kita. Berjalanlah dengan iman, melangkahlah dengan iman, karena Tuhan Yesus menopang setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, mengingatkan setiap kebenaran-Mu, agar kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan kami akan melangkah bersama Tuhan di minggu ini. Kami akan menjalani minggu ini dengan sebuah keyakinan yang pasti bahwa Tuhan beserta dengan kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas dalam sepekan ini. Andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Shalom dan selamat bekerja.